Nama saya Priyadi, biasa sering disapa Adi. Saya menjadi wartawan Cendrawasih Pos sejak tahun 2013 dan sekarang sudah menginjak 11 tahun. Dan pos saya dalam bekerja ada di Kabupaten Jayapura. Saya juga salah satu korban konflik sosial yang ada di Kampung Karya Bumi Mesum. Kebetulan pada saat konflik saya berada di sana karena rumah saya juga ada di Mesum. Memang di satu sisi pada saat ada konflik itu saya mempunyai dua beban. Pertama, saya sebagai jurnalis satu-satunya yang ada di tempat konflik itu, dan di satu sisi juga saya ada keluarga maupun kendaraan yang ada di sana yang ikut menjadi sasaran amukan massa. Pada awal mulanya itu memang masyarakat Karya Bumi Mesum diarahkan untuk ke masjid karena masjid adalah tempat teraman untuk mengungsi. Ada ibu-ibu, lansia, anak-anak maupun kendaraan ditaruh di sana. Tapi tiba-tiba tidak tahu kenapa jenazah bisa diarak di dalam masjid dan akhirnya massa masuk dan membuat kerusuhan. Sehingga ibu-ibu, lansia, anak-anak pada takut dan ada yang keluar, ada yang bertahan. Sementara itu saya juga ada di situ. Saya berpikir saya ini jurnalis, ini berita yang memang dibutuhkan masyarakat karena terjadi konflik sosial, dan di satu sisi saya juga ada keluarga di dalam masjid. Jadi saya saat itu juga bingung apakah saya harus meninggalkan pekerjaan saya fokus pada keluarga saya, atau saya tetap harus meliput kegiatan ini karena satu-satunya wartawan hanya saya. Dan saya berpikir pokoknya saya pertama selamatkan keluarga saya dulu, karena pada saat itu ada kerusuhan, saya sempat mundur, saya takut karena mereka bawa senjata dan teriak-teriak maupun merusak. Dan saya juga berpikir, saya ini laki-laki, kalau saya lari atau kabur atau sembunyi, keluarga saya sementara ada di dalam masjid. Akhirnya saya kembali ke masjid itu. Sebelum bisa sampai ke masjid, karena ada tembok tinggi, saya mencoba lompat satu kali jatuh, dan akhirnya saya lompat lagi, ada bantuan kursi yang ada pas di situ. Saya sudah sampai bisa masuk ke masjid. Kemudian saya pastikan keluarga saya aman, dan kemudian keluarga saya arahkan untuk nanti kalau bisa ikut rombongan mengungsi, dan saya tetap akan bertahan di sini untuk meliput sampai benar-benar situasinya kondusif. Dan memang suatu kenangan yang tidak bisa dilupakan pada saat di masjid itu hanya tinggal 5 orang saja, lainnya sudah bergeser keluar, ada yang mengungsi, ada yang sembunyi. Kelima orang itu ya saya, istri saya, saudara saya, dan mbah saya yang kakinya sakit tidak bisa berjalan. Satu lagi ibu-ibu yang dia stroke. Jadi saya hanya 5 orang itu, orang sudah tidak ada sama sekali orang tran itu. Akhirnya ada bapak-bapak datang, dia bilang, "Anak, nggak apa-apa, kamu di sini saja. Saya tahu kamu ketakutan, tapi nggak apa-apa." Nah, di satu sisi ada juga anak muda yang besar, dia penuh dengan beringas, bilang, "Pokoknya keluar." Dan akhirnya saya keluar, tapi saya minta izin dulu. Minta izin dulu, saya nanti keluar, tapi saya harus telepon petugas polisi dulu supaya bisa dievakuasi. Dan akhirnya alhamdulillah saya telepon Pak Kapolres angkat telepon saya. Lalu Pak Kapolres merintahkan anak buahnya untuk mengevakuasi keluarga saya di masjid. Ya, pertama dievakuasi itu nenek saya dengan cara digendong, dan yang kedua ini evakuasinya cukup tragis juga karena ibunya ini stroke. Jadi dia dievakuasi dengan cara memakai tikar karena berat 6 orang, dikeluarkan di masjid. Nah, itu memang kenangan yang sangat mendalam karena kita hanya tinggal 5 orang, dan cara mengevakuasinya juga harus seperti itu karena ibu-ibu dan nenek ini tidak bisa
berjalan. Dan ada suatu keajaiban juga atau keberuntungan untuk saya. Di satu sisi orang-orang pada berlarian takut kemana-mana, tapi saya tetap tenang, saya tetap menjadi jurnalis di situ sama Pak Kapolres, sama anggotanya dari pertama kerusuhan sampai perdamaian itu. Jadi ini kenangan yang sangat luar biasa. Jadi memang pada saat itu memang saya berpikir begini, saya ini jurnalis, ini berita dibutuhkan masyarakat. Jadi intinya saya di hari itu saya tetap harus laporkan apa yang terjadi ke kantor berita online. Saya kirim ada terjadi kerusuhan di Besum, saya kirim. Terus kedua saya pantau lagi, tapi tetap saya keluarga saya tetap saya harus lindungi. Gitu. Jadi saya caranya supaya saya tetap aman walaupun di tengah konflik tersebut saya selalu nempel pada aparat. Begitu. Memang kalau menurut saya kalau kita jurnalis ngeliput di tengah konflik tapi tidak ada keluarga kita, tidak ada harta benda kita di sekitar kita, kita biasa. Maksudnya ini tidak ada tantangan double. Nah, tapi kalau di saat satu sisi kita ini sebagai jurnalis, di situ kita juga ada keluarga yang mengalami musibah atau peristiwa itu, termasuk harta benda kita ada di situ. Tentunya kita ini harus benar-benar bisa meminit. Sehingga saya alhamdulillah tetap selalu berdoa bagaimana keluarga saya bisa selamat. Terus saya sebagai jurnalis juga tetap fight untuk mencari berita di situ, tetap saya harus bisa manage itu. Teruji betul saya sebagai jurnalis di atas konflik tersebut, dan saya juga ada korban ada keluarga saya menjadi korban di konflik tersebut. Untuk kerugian berdasarkan informasi data yang dirilis oleh pihak kepolisian, ada 8 unit rumah yang dibakar, 1 balai kampung dan pospol, 42 motor dirusak, 21 mobil dirusak, termasuk ada yang dicuri, dan motor juga puluhan dicuri, tapi ada beberapa yang sudah dikembalikan. Kalau untuk saya pribadi, motor depan sama kunci rusak karena kena pukul, dan sepeda listrik itu kontaknya itu dilepas.